Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita akan melanjutkan lagi ke part 5 ya, dimulai dari nomor 22, yaitu tentang koligatif. Jadi ini adalah merupakan sifat-sifat koligatif. Sebenarnya 34,2 gram sukrosa itu gula pasir, dilakukan dalam 250 ml air. Jika KB itu tetapan bold, yaitu tetapan air mendidih 0,52, maka larutan tersebut akan mendidih pada suhu berapa gitu kan. Nah, kita hitung sekarang, yaitu untuk mengetahui kenaikan titik didihnya atau delta TB itu sama dengan M kali KB. Nah, M itu molalitas. Molalitas itu adalah gram per ml kali 1000 per pelarutnya dikali KB gitu kan. Terus gramnya 34,2 gram dibagi MR nya 342 dikali 1000 per P nya 250 kali KB 0,52. Ini adalah 4, ini adalah 0,1 tuh kan. Berarti 0,4 kali 0,5 berarti 0,2. Kira-kira 0,2 ini. Nah, kita jumlahkan ya, 0,208. Berarti jawabannya adalah tinggal ditambahkan 100. Berarti TB nya adalah delta TB ditambah 100 sama dengan 0,208 tambah 100 sama dengan 100,208 derajat Celcius. Jawabannya adalah untuk nomor 23 ya. Untuk menaikkan titik didih 1000 ml air menjadi itu 101, titik didihnya itu kan 100 ya, menjadi 101,04 derajat Celcius. Ini derajat Celcius, ini nolnya. Diperlukan gula pentosa sebanyak gula pentosa itu non elektrolit. Berarti berlaku rumus seperti kayak di atas tadi ya. Kita terus aja dulu. Karena ini titik didih berarti delta TB sama dengan M kali KB. M nya itu adalah gram per ml kali 1000 per berapa airnya tadi itu ditulis 1000. Oh ya, tetap 1000 KB gitu kan. Nah, terus berapa itu perubahan delta TB nya kita tulis di sini, yaitu 101,04. Gramnya berapa itu? Oh, yang ditanya. Oke, MR nya 150, ini 1000 per 1000 kali KB nya adalah 0,52. Bis ya. Terus ini berapa ini? 101,04 berarti sama dengan 1,04 gitu kan. Berarti gramnya adalah 1,04 dikali 150 dibagi 0,52. Maju 1, hilang, coret berarti dapat 2. Ini tidak perlu maju 1 nih. Nah, tetap berarti 150 kali 2 berarti ada 300 gram. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 24. Tidak tampak gini.
Contoh penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif yang terdapat dalam contoh tersebut secara berurutan adalah, maksudnya mengurutkan 1, 2, 3 ya. Air radiator, berarti itu biasanya air radiator mobil campur dengan etilen glikol itu biar dia tetap pada fase cair meskipun suhunya -0 derajat Celcius. Misalkan di daerah Skandinavia, di dekat pegunungan Ural di Rusia dan sebagainya, itu air radiatornya ditambahi dengan etilen glikol, gitu kan? Berarti ini penurunan titik beku, penurunan titik beku. Larutan infus dilakukan ke dalam tubuh pasien melalui, berarti ini tekanan osmosis. B. Cuci darah, berarti itu dialisis. Cuci darah dialisis, iya sih benar, dialisis kalau itu kaitannya dengan koloid. Tapi kalau kaitannya dengan koligatif larutan itu adalah ya sama sih, dialisis juga. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada sel volta ya. Perhatian gambar sel volta berikut. Penulisan diagram sel yang tepat berdasarkan gambar di atas adalah, kalian pernah naik ke gunung enggak? Lah, prinsip dari sel volta ya kayak naik gunung. Naik gunung berarti dia mengalami oksidasi, reduksi. Nah, ini adalah penyusunan dari diagram sel volta, notasi sel atau diagram sel ya. Nah, jadi yang mengalami oksidasi ditulis dulu. Nah, pada reaksi ini yang mengalami oksidasi itu adalah logam seng mengalami oksidasi, sedangkan Cu-nya tentu saja mengalami reduksi. Berarti sengnya naik, Cu-nya turun. Nah, jawabannya adalah C. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang sel volta ya. Kalau sel volta sesuai dengan gambar tersebut, berarti Cu ini ya, kan ada 2 elektroda ya, ada katoda, ada anoda. Katodanya itu kalau sel volta itu bermuatan positif, berarti ini katoda. Sedangkan anodanya bermuatan negatif. Kebalikan dari sel elektrolisis. Sedangkan kalau katoda bermuatan positif, berarti pada katoda terjadi reaksi reduksi ya. Sedangkan anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, dengan demikian Zn akan mengalami oksidasi, sedangkan Cu2+ akan mengalami reduksi. Berarti jawabannya adalah sesuai yang tadi udah dijelaskan di awal, C ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 26. Untuk nomor 26 ini juga masih pada sel volta ya. Jika diketahui data potensial reduksi seperti tersebut itu N1 dan Sn. Pernyataan berikut yang tidak benar tentang sel volta berdasarkan data di atas. Elektroda Sn sebagai katoda. Kita bandingkan dulu ya.
potensial selnya untuk Ni, potensial reduksinya antara Ni dengan Sn itu lebih besar yang Sn. Jadi ini yang lebih besar. Kalau dia lebih besar, maka dia mengalami reduksi. Yang ini berarti mengalami oksidasi. Terus kita cek elektroda Sn sebagai katoda. Kalau dia mengalami reduksi, berarti dia menjadi katoda, sedangkan ini berarti anoda. Berarti ini benar. Nah, ini kan kita disuruh nyari yang salah kan, yang tidak benar. Elektroda Ni sebagai anoda, benar. Potensial sel volta yang dihasilkan adalah main. Nah, ini salah. Potensial sel harusnya positif ya, karena ini nanti akan mengalami oksidasi, berarti ini nanti akan reaksinya dibalik, berarti menjadi plus 0,25 min 0,14. Jawabannya adalah plus 0,11 volt. Elektroda Sn mengalami reduksi, Ni mengalami oksidasi. Betul. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 27 tentang pengkaratan. Logam yang paling cepat mengalami korosi adalah, oke, kita cek dulu. Ini paku ya, gambar paku. Ini ada kalsium karbonat anhidrat. Kalau dia kalsium karbonat anhidrat, maka dia akan menyerap kelembaban udara untuk mengisi hidrat yang ada di dalamnya. Akibatnya udara di sini akan cenderung lebih kering karena udah diambil ini. Padahal untuk menjadi berkarat itu penyebabnya ada, penyebab utama ya, ini ada dua. Satu adalah udara lembab, yang dua itu adalah adanya oksigen. Ini adalah faktor utamanya, itu ini oksigen, tapi didorong oleh adanya udara lembab. Oke, terus yang berikutnya ini adalah air. Paku direndam di air yang nomor 2 dengan terbuka. Ini terbuka loh ya. Ini paku direndam air tertutup. Kalau terbuka berarti memungkinkan ketika ini terjadi reaksi dengan oksigen dan kadar oksigen di air berkurang, maka kadar oksigen di udara itu akan masuk. Kok bisa? Nah, karena kan terjadi keseimbangan antara proporsi oksigen yang ada di udara dengan yang ada di dalam air. Nah, karena ini terbuka maka bisa masuk. Tapi kalau yang ini tertutup tidak bisa masuk. Akibatnya yang yang mendorong paku ini mengalami korosi itu terbatas. Jadi ini lebih mudah mengalami korosi dibanding ini. Terus minyak melumuri dia untuk kontak langsung dengan air atau dengan oksigen. Jadi ini paling lambat. Air garam lah, ini memaksa dia untuk mengalami korosi untuk lebih cepat lagi. Jadi jawaban yang paling cepat mengalami korosi jelas adalah air garam, apalagi ini terbuka. Berarti jawabannya adalah E. Oke, demikian part 5 kita akhiri. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, dan lonceng notifikasi.